Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record membaca berita di balik berita dan tetap bersama kami, saya Hersu Bono Arif. Dan saya Agipita senang sekali menjumpai Anda hari ini dan mohon maaf ini mungkin OTR hari ini akan tayang agak telat ya Mas Hersu, agak Ya, kemalaman. makasih ya. Karena seperti Anda semua juga kita nunggu keputusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Walaupun banyak yang tidak kaget, tapi banyak juga yang tetap kecewa. Karena saya tahu sebagian besar pasti berharap bahwa harusnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu ngambil keputusan yang keras terhadap Anwar Usman dan juga masa depan pencawapresan Gibran. Tapi kalau kita membaca keputusan tadi, nah ini lebih menarik lagi ya, Mbak Agi, karena Anwar Usman itu hanya diberhentikan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, tapi tidak dengan hormat. Itu kan lucu ya. Dan hakimnya dissenting opinion, dua hakim, yakni Wahidudin Adam dan Jimli memberhentikan tidak dengan hormat. Tapi kalau Bintan Saragih, dia bahwa aturannya itu harusnya diberhentikan itu dengan hormat, tidak ada ketentuan diberhentikan tidak dengan hormat gitu. Dan yang lebih menarik lagi kok cuma diberhentikan sebagai ketua saja, tidak sebagai hakimnya gitu. Dan tapi walaupun dia tidak diberhentikan jadi hakim, tapi kewenangannya semua dilucuti lah. Sebenarnya dia jadi semacam hakim non non palu gitu ya Mbak ya, jadinya kan Ya. ya, karena untuk kan setelah ini saya kira pengadilan yang akan terjadi itu adalah sengketa-sengketa hasil pemilu, hasil pilkada, hasil pilpres dan sebagainya. Itu tidak boleh hakim Anwar Usman bisa. Jadi betul-betul dia dicopot kewenangan, dilucuti semua. Kira-kira begitu ya Mbak Aki ya? Iya, kalau kita melihat hasil dari pengumuman pembacaan putusan tadi begitu ya, sepertinya mungkin banyak ya dari pemirsa atau masyarakat yang mantengin acara tadi begitu kan ya, siaran langsung tadi dan berharap bahwa MK-MK itu akan berani melangkah lebih maju lagi yaitu dengan misalnya memberhentikan tidak dengan hormat tapi sekaligus itu dari jabatan atau jabatan tidak hanya sebagai ketua tapi juga profesi sebagai hakim di MK begitu. Tapi ternyata memang ini sepertinya hanya di grounded begitu ya Mas Hersu ya. Dan jabatan masih tetap sebagai hakim MK dan kemudian hakim MK itu kan sebenarnya dibuat ganjil 9 begitu ya. Itu kan untuk membuat keputusan-keputusan itu menjadi lebih mudah ya. Karena iya antara misalnya kalau sekarang dia tidak boleh menjadi hakim pada pada sengketa-sengketa yang kemudian keputusannya misalnya dia tidak ikut masuk ke dalamnya kemudian putusannya adalah 4-4 ini menjadi agak membingungkan juga ya Mas Hersman tadinya. Saya bukan berasal dari lulusan ilmu hukum begitu dan saya juga sebetulnya tidak terlalu paham tapi kalau secara common sense saja saya melihatnya seperti itu Mas Hersu. Ya, ya, karena tadi kelihatannya seperti yang sampaikan oleh Pak Jimli sebagai Ketua Majelis Kehormatan dalam penjelasan ya, saya kira setelah semua poin kan, Iya. langkah itu diambil karena untuk segera memberi kepastian hukum. Sebab kalau diberhentikan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi ada mekanisme banding. Gitu. Iya. Dan kalau ada mekanisme banding, kata dia itu bisa mempengaruhi putusan proses tahapan pencapresan. Tapi saya kira nggak ada masalah karena tadi kan hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan bukan wilayah mereka tidak berhak untuk masuk di wilayah yang di luar etik. Jadi mereka hanya masalah etik saja berkaitan dengan pelanggaran. Sementara bagaimana soal putusan MK nomor 90 itu ya di luar kemenangan mereka. Jadi artinya apa ini? Artinya Gibran tetap lenggang. Jadi boleh dibilang Anwar Usman ini jadi tumbal pencawapresannya Gibran Rakabuming. Kira-kira gitu ya Mbak Agi. Iya, saya rasa kalau kita tarik ke belakang, skenario semacam ini memang sudah dipersiapkan ya. Kemungkinan yang akan terjadi, yang terburuk seperti yang saat ini terjadi itu sudah di ya. gitu. Karena kalau kita lihat ke belakang itu gugatan gitu ya terhadap undang-undang pemilu itu kan pertama kali dimasukkan oleh penggugat itu pada bulan Maret begitu. Terus kemudian berturut-turut masuk lagi pada bulan Mei, terus kemudian ada lagi yang terakhir itu pada bulan Agustus yaitu si Almas itu gitu. Dan sebetulnya kalau seandainya itu mau disidangkan tidak mepet begitu ya Mas Hersu kepada pendaftaran kan 19 Oktober sampai dengan 25 Oktober. Kalau seandainya itu mau ditarik lebih cepat itu sebetulnya bisa begitu. Kan itu pada kalau seingat saya
para pengamat, para ahli hukum itu terus-terus bertanya begitu. Bahkan masyarakat terus bertanya kapan itu akan disidangkan, kapan itu akan diputuskan gitu, keputusannya akan dibacakan begitu. Tapi sepertinya MK ini memang mengulur terus waktu begitu. Saya tidak tahu apa yang terjadi belakang, apakah itu sebabnya karena adanya Anwar Usman yang mengulur waktu dan kemudian memang setelah dibacakan kita melihat itu banyak ada dissenting opinion dan kemudian terjadi drama-drama begitu ya. Tapi artinya itu dibacakan pada tanggal 16 Oktober, di mana tanggal 19 Oktober itu sudah mulai pendaftaran. Jadi ini memang sudah skenarionya kalau menurut saya, ini bukan sesuatu yang tidak disengaja. Tapi sudah tahu kalau ini akan menjadi kontroversi, maka waktunya akan menjadi mepet seperti ini dan tidak bisa diubah lagi. Ya, 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 ya. Dan saya kira risiko bahwa Anwar Usman itu akan dipecat, bahkan sebenarnya bukan hanya dicopot sebagai ketua MK, tapi dipecat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi juga masuk dalam kalkulasi saya kira Mbak Agi ya. Iya, saya pikir begitu, karena skenario terburuk itu bisa saja terjadi begitu. Bahkan yang lebih buruk dari ini, misalnya kita tahu pada hari ini begitu ya Mas Yesu, demo tidak hanya terjadi di depan gedung MK saja, tapi juga terjadi di Patung Kuda dan itu cukup ramai di sana ya dari sejak siang begitu mungkin sampai malam ini saya tidak tahu, saya tidak mengecek lagi apakah teman-teman pada ada di sana dan itu tidak hanya dari satu kalangan saja, jadi sudah campur Mas Yesu dari berbagai golongan masyarakat dari segala lapisan begitu berkumpul di sana. Biasanya kan kalau mahasiswa saja, kalau saya lihat ini dari berbagai lapisan masyarakat sudah berkumpul di sana untuk menyuarakan soal ini begitu. Jadi memang ya begitulah adanya. Saya rasa ini si Gibran ini akan terus running begitu sebagai cawapres. Jadi mulus-mulus saja. Mungkin kalau saya melihat ini dari pihak Pak Jokowi begitu ya, sepertinya karena kan memang sudah berkali-kali itu lolos ya Mas Hersu segala sesuatu yang orang-orang mungkin para aktivis, para pegiat demokrasi begitu mengatakan bahwa ini bertentangan dengan cita-cita reformasi, bertentangan dengan demokrasi yang kita bangun, seperti misalnya revisi undang-undang KPK misalnya, terus kemudian Omnibus Law yang sangat ramai sekali begitu, dan berbagai hal yang diputuskan begitu dengan tergesa-gesa, dengan tanpa sosialisasi yang memadai, itu semuanya akhirnya diterima begitu saja tanpa seolah-olah ada gejolak tadinya, tapi kemudian mulus-mulus saja. Nah, saya rasa karena berbagai hal itu sudah terjadi, tapi ternyata tidak berdampak sangat ini terhadap kekuasaan Pak Jokowi, malah menambah approval ratingnya dia begitu. Jadi saya rasa ini pun di mata Pak Jokowi dan juga di mata keluarganya, di antara paman dari Gibran, di mata Pak Anwar Usman juga akan berlangsung seperti itu. Jadi semuanya sudah dikalkulasi gitu ya Mbak Agi ya? Iya, saya rasa sih begitu ya Mas Irsu ya. Dan saya kira begini ya, Pak Jokowi, saya kira ini kan skenario terakhir dari Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi gagal lagi karena kan kalau kita runut ke belakang berbagai skenario Pak Jokowi itu semua berantakan kan ya. Ya. Mulai dengan 3 periode berantakan. Itu yang melawan sendiri juga PDIP begitu. Dan perpanjangan masa jabatan juga berantakan. Penundaan pemilu juga gagal. Terus kemudian skenario hanya all the president men. Itu untuk calon presiden dan calon wakil presiden juga gagal karena dimulai dengan Surya Paloh yang mencalonkan Anies Baswedan. Kemudian berencana membatalkan pencawapresan Anies Baswedan lewat KPK juga gagal. Yang terjadi malah Firly sekarang yang terancam jadi tersangka begitu ya. Kemudian apalagi skenario ya itu kemudian Ganjar misalnya menjadikan Ganjar sebagai calonnya dan Pak Prabowo sebagai calon bonekanya begitu, calon pendamping saja juga berantakan karena kemudian mengambil alih pencapresan Ganjar gitu. Nah, ini terakhir, ini skenario terakhir ini soal pencawapresan Gibran. Saya kira Pak Jokowi tidak mau gagal lagi sekali ini, jadi akan all out. Dan kalau ini yang terjadi dan kemudian Gibran lolos, sudah dipastikan pemilu akan curang securang-curangnya, ini akan terjadi pasti begitu. Sudah kita mesti bilang dari sekarang, sudah bisa pasti pemilu pilpres akan curang. Iya, saya rasa akan terjadi demikian begitu karena belum saja kan kita tahu ya kemarin sudah beberapa kali ketahuan dari 2 wamen, terus kemudian juga penyebaran baliho dari Kaisang begitu. Itu selain di luar dari baliho Pak Prabowo bersama dengan Gibran ya, di luar itu yaitu adalah baliho Kaisang dari PSI sebagai ketua umum PSI begitu, dan itu jumlahnya
tidak kira-kira, kita sulit untuk menghitung yang sebenarnya ada berapa begitu, tapi itu terjadi dalam jangka waktu singkat dan masif begitu ya, di berbagai desa, di berbagai pelosok begitu, di kabupaten, kota, di tengah kota ada, sampai ke pelosok pun ada begitu. Dan kemudian ini melibatkan tangan-tangan yang kita tidak bisa melihat begitu, dan entah siapa yang bergerak begitu, yang sepertinya kalau ini relawan yang bergerak itu sepertinya sesuatu, relawan itu ada, betul ada, tapi dia juga tidak sampai yang demikian masifnya sampai ke pelosok-pelosok. Jadi ini pasti melibatkan sebuah suatu organisasi yang memang dia sampai ke sana. Nah, kalau kita melihat hal tersebut, ini memang perlu dilakukan. Saya kira institusi ya, mungkin. Ya, institusi lah bisa dikatakan demikian, Mas Hersu, atau alat negara begitu ya, seperti yang dikatakan oleh Puan dan juga dikatakan oleh Ganjar begitu, bahwa kami tidak memiliki alat negara. Ini kan menyindir kepada pihak Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo begitu, yang didukung oleh Pak Jokowi. Dan kalau kita melihat sekarang ini, Mas Hersu, ini saya rasa apakah dengan keputusan yang sekarang terjadi, di mana pamannya itu diberhentikan dengan tidak hormat begitu, ini kan tentunya seharusnya kalau kita memakai pikiran yang normal, common sense, akal waras, akan berdampak. Orang walaupun tidak bisa MK-MK itu memutuskan bahwa kemudian keputusannya itu dianulir atau kemudian dibatalkan, tapi orang akan melihat kalau prosesnya saja sudah tidak jujur, dan kemudian sang paman ini juga diberhentikan dengan tidak hormat, alias itu dipecatlah, kita bisa katakan demikian. Apakah kemudian keputusannya ini bisa menjadi pegangan sebagai keputusan hukum yang adil gitu, yang tidak ada intervensi di situ? Apalagi tadi dikatakan memang hakim-hakim itu membuka peluang untuk intervensi, walaupun tidak disebutkan di situ intervensinya dari mana begitu kan, yang menjadi pertanyaan kita, karena memang tidak disebutkan oleh Pak Jimli, mungkin juga bukan wewenangnya untuk menggali lebih jauh intervensinya dari mana saja begitu. Kita duga dari mana, kan kita tahu bahwa proses rekrutmen hukum hakim-hakim Mahkamah Konstitusi dari 3 institusi ya, dari DPR, dari Mahkamah Agung, dan dari pemerintah, presiden gitu. Dan Pak Jimli kemarin mengingatkan dalam salah satu sidang di majelis persidangan kemarin, kode etik ya, majelis kehormatan, dia menyatakan bahwa tafsirnya itu sekarang ini salah, karena seharusnya oleh tapi bukan dari begitu. Yang terjadi kan sekarang terjadi seolah-olah bahwa itu dari DPR, dari Mahkamah Agung, dan dari pemerintah. Gitu. Dan praktik itu sudah terjadi, misalnya tafsir itu terbukti dengan ada hakim yang diberhentikan, Hakim Aswanto misalnya diberhentikan oleh DPR dengan alasan karena sebagai hakim yang dipilih oleh DPR kok dia banyak sekali membatalkan undang-undang atau keputusan yang dibuat oleh DPR begitu. Dan yang terbaru kan ada anggota Komisi 3, yakni Arsul Sani ya, dari P3 itu yang dipilih oleh Komisi 3 untuk menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ini bagaimana kita mau percaya bahwa dia akan bersikap imparsial, akan bersikap netral. Jadi dari situ aja, jadi sebenarnya kalau soal dia membuka diri untuk diintervensi, bukan membuka diri untuk diintervensi. Sejak awal mereka ditetapkan itu bagian dari kepentingan-kepentingan tadi, sebenarnya kelompok kepentingan yang tadi itu dari 3 institusi tadi, dari Presiden, dari Mahkamah Agung, dan juga dari DPR. Dan kita tahu kan selama ini keputusan Mahkamah Konstitusi itu kalau toh ada dissenting opinion itu selalu diatur. Ya keputusannya selalu tepat gitu, seolah-olah ada dissenting opinion, tapi tentu saja kan namanya dissenting opinion tetap kalah gitu. Jadi memang kita sulit berharap dengan Mahkamah Konstitusi ini. Tapi kalau kita mau fokus ke sini, jadi memang kesimpulan kita hanya satu, bahwa ya pamannya ditumbalkan, kan begitu ya. Dalam kasus ini Gibran akan melenggang menjadi calon wakil presiden mewakili Pak Prabowo. Tapi gini, tadi kan saya ngomong bahwa skenario Jokowi itu semua skenario yang ada itu berantakan. Jadi tidak ada jaminan bahwa kelihatannya walaupun sekarang Gibran itu mulus di Mahkamah Konstitusi dan dia akan menjadi nyapres, bahwa dia tidak akan berantakan juga skenario-nya. Hukum alam itu selalu menyatakan begitu. Sesuatu yang sudah melebihi batas itu alam pasti akan otomatis akan mereject, itu akan ditentang oleh alam. Itu yang kita sebut sunatullah ya. Kita lihat dalam kasus Kaisang saja, bagaimana perlawanan dari anak-anak Gen Z terhadap Kaisang itu luar biasa. Padahal kita tahu pemilih sekarang itu kan 52%, 52% ya, 52% adalah kalangan muda. Meskipun kita bilang ya nggak ada guna, itu kan pemilih itu kan suaranya bisa dimanipulasi nanti di KPU, bisa terjadi semacam itu kan. Jadi
Tapi tetap saya yakin bahwa kita tidak tahu seperti apa jalannya. Nanti mekanisme alam itu akan melawan semua skenario-skenario yang tidak masuk akal, yang melawan akal sehat dan melawan kebenaran dan keadilan. Saya kira orang yang zalim itu tidak akan diridhoi oleh Tuhan. Saya kira begitu, Mbak. Kalau kita, saya yakin banget kalau itu sih. Iya, iya, saya juga meyakini itu Mas Hersu ya, karena alam itu kan membutuhkan keseimbangan. Jadi ketika sesuatu itu sudah keterlaluan, maka alam akan mencari keseimbangannya sendiri, Ya, begitu. Jadi keadilan itu nanti akan mencari jalannya sendiri, begitu. Ketika manusia sudah berusaha keras dan kemudian masih buntu, tapi kita itu kan ditakdirkan untuk berusaha saja. Jadi segala sesuatu kita harus berusaha begitu. Kalau kemudian kita mati atau kita terhenti dalam berusaha, paling tidak kita berhenti atau mati dikala kita sedang berusaha menuju sesuatu yang kita yakini. ya, Tapi ya. kalau kemudian kita tidak bisa menentukan hasilnya, kita bekerja sekeras apapun yang menentukan hasilnya kan tetap Allah begitu ya. Jadi dalam hal ini ya kita ditakdirkan memang hanya untuk berusaha, berusaha, berusaha. Kita sekarang pun di off the record bicara seperti ini, kita tidak mentargetkan untuk hasil. Hasil itu nanti kan yang menentukan ya Allah Kita, begitu. ya. Iya. Kita adalah bersikap dan nanti kita bisa bertanggungjawabkan. Ya, Iya. kita sudah bersikap, walaupun kita katakanlah sekarang ini dikalahkan oleh kezaliman penguasa, tapi kita sudah bisa bersikap. Kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah bahwa saya sudah bersikap, gitu ya, bahwa soal hasil itu bukan urusan kami kan gitu ya. Iya, iya betul Mas Hersu. Kalau kita ingat seperti kisah semut yang begitu ya, yang membawa air hanya sedikit sekali, kemudian burung pipit membawa untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Dan kemudian ada burung pipit yang menegur begitu. Untuk apa begitu? Api berkobar-kobar demikian besarnya dan kemudian kamu hanya membawa air yang bisa kamu bawa setetes pun itu tidak ada begitu kan? Itu tidak akan berguna, tidak akan memadamkan. Kemudian si semut menjawab bahwa iya, tapi aku berusaha, aku berada di jalan itu dan Ya. Allah mencatat bahwa aku ada di situ begitu. Tanda-tanda semacam itu kuat seperti yang saya tadi sebutkan ya. Itu kan kalau kalkulasi manusia nggak mungkin Anies Baswedan jadi dalam presiden sekarang. Nggak mungkin kemudian Surya Paloh yang 2 periode itu justru menjadi pendukung utama dari Pak Jokowi, tiba-tiba dia melakukan perlawanan itu dan ditekan macam-macam juga Pak Surya Paloh bertahan gitu ya. Itu kan saya kira bukan hanya faktor Surya Palohnya, tapi ada tangan-tangan langit yang bermain gitu. Kemudian juga soal PDIP, bagaimana mungkin PDIP kok bisa pecah kongsi seperti sekarang ini dengan Pak Jokowi. Walaupun kita tahu ada elemen-elemen di dalam PDIP masih bermain-main dengan Pak Jokowi. Itu kan kelihatan sekali. Iya. Gibran yang belum segera dikuningkan itu kan itu sebenarnya. Ada elemen lain di situ di PDIP yang bermain dengan Pak Jokowi. Ada yang keras dengan itu. Tapi semua itu kan sebenarnya kalau menurut kalkulasi manusia ya nggak mungkin terjadi. Anies itu nggak mungkin. Kalau kalkulasi skenario kekuasaan sekarang udah nggak mungkin jadi calon presiden karena dia pasti kan bisa dijerat oleh KPK. Tapi yang terjadi kok malah sekarang Firly yang sedang berakrobat menghindari jeratan hukum ya. Kalau nggak salah dia harusnya hari ini dipanggil oleh Polda kan. Kemudian dia tidak hadir dengan alasan karena dia ada acara di Aceh. Dan kemudian saya baca ternyata acara di Aceh bukan hari ini. Acara di Aceh itu masih lusa. Kalau nggak salah Kamis acaranya masih ya. Ini kan semua kalau skenario manusia nggak bisa seperti itu. Iya, betul. Jadi Firly ini sudah 2 kali mangkir ya, walaupun Ali Fikri dari jubir dari KPK mengatakan ini dia tidak mau ini disebut sebagai mangkir begitu. Tapi kan kenyataannya dia harusnya datang sebetulnya hari ini, tapi dia beralasan dari kemarin gitu sudah dari pihak KPK-nya sudah memberikan surat bahwa tidak bisa datang hari ini dengan alasan Firly sedang melakukan roadshow begitu di Aceh. Nah sekarang kalau seandainya kita membandingkan keperluannya begitu Mas Hersu, ini kan juga aneh juga. Ini sama-sama ketua lembaga hukum gitu ya. Dan kemudian yang dilakukan Firly di Aceh itu kan sebuah pendidikan. Dia roadshow ya sebagai ketua KPK, dia melakukan pendidikan di daerah begitu. Yang mungkin kalau bagi kita juga pendidikan apa yang akan dia berikan gitu. Iya, dia nggak pantas memberikan pendidikan itu. Bahkan orang yang mungkin jabatannya di bawahnya dia itu malah lebih pantas karena punya integritas. Dan kemudian kalau hanya ini soal pendidikan ya, itu bisa didelegasikan kepada bawahan. Seorang ketua KPK memangnya ada kewajiban dia harus nongol di situ begitu kan. Nah, sementara yang sekarang dia dipanggil oleh Polda Metro Jaya itu kan pro justisia yang seharusnya sebagai seorang warga negara yang baik dia bisa membuat prioritas. Itulah yang utama karena sebagai ketua KPK
KPK, dia akan disorot, dia akan dilihat integritasnya, akan dilihat kepatuhannya. Kalau selama ini kan Firly dan kawan-kawan teman-temannya para pimpinan KPK, kalau seandainya ada saksi yang kemudian dipanggil oleh KPK tapi dia tidak bersedia datang, kan langsung mereka juga menyebutnya sebagai mangkir begitu. Nah sekarang dia tidak memberikan contoh yang baik itu, dia malah melakukan yang dilakukan oleh para saksi yang tidak bersedia datang ke KPK, dan lebih buruknya dia tidak hanya mangkir satu kali, ketika itu sebelumnya dipanggil tanggal 20 kalau tidak salah, 20 Oktober, kemudian dia baru datang tanggal 24 Oktober. Dan ini yang kedua kalinya dia tidak datang, tidak hadir begitu Mas Hersu. Ini sangat-sangat disayangkan dan ini memalukan sekali. Ini sama memalukannya seperti yang dilakukan Anwar Usman. Iya Mbak ya, polisi harusnya bisa manggil secara paksa terhadap Firly. Jadi iya, betul. Kalau ke Aceh ini lucu banget ini dia, alasannya pendidikan dan kemudian acaranya baru dimulai hari Kamis sampai Ahad kalau tidak salah saya baca tadi gitu. Yang paling penting Firly itu tidak pantas dia melakukan pendidikan korupsi. Orang sekarang dia sendiri disidik dalam kasus pemerasan. Bukan hanya korupsi loh. Kalau korupsi itu kan apa sih itu ya, ngentit duit negara lah gitu. Caranya masih satu. Kalau ini kan memeras orang lain kan, ini benar-benar pengocorah ini sih kelakuannya kan gitu. Dan selain pemerasan juga ada indikasi gratifikasi juga, karena ternyata pertemuan dia juga dilakukan selain di GOR bulu tangkis, juga dilakukan di rumah lobby atau lobby house atau mungkin safe house, apalah bisa dikatakan seperti itu, karena ternyata itu adalah juga rumah sewa begitu ya, yang dia dapatkan dari temannya begitu, yang kita tidak tahu di balik itu ada apa tuh selain mereka katakan persahabatan, karena Firly betul-betul mengatakan bahwa dia tidak kenal Alex Tirta, yaitu pemilik dari berbagai macam usaha begitu ya. Kalau di Jakarta dikenal sebagai usaha night club begitulah, bisa dikatakan demikian. Tapi Alex Tirta ini betul-betul mengatakan bahkan dia menulis dan dikirim kepada media begitu ya sebagai press release bahwa dia sudah mengenal Firly cukup lama, itu sahabat saya lama, sudah kenal lama lah begitu. Kalau dia mengatakan sahabat, ini kan memalukan sekali, betul-betul memalukan Mas Hersu, seorang ketua KPK antara tidak bisa dipegang omongannya begitu. Kalau saya jangankan memberikan ceramah penyuluhan tentang korupsi ya, nggak berani keluar rumah. udah seperti itu ya, kepalanya sudah nyungsapin di pasir aja tuh kalau orang seperti itu kan, karena tidak layak kan sebenarnya. Nah, kalau Pak Firly ini kan orang-orang yang mungkin kita bisa katakan usianya sudah sudah berusia begitu, berumur lah ya Mas Hersu. Nah, kita kan tidak ingin orang-orang semacam ini, entah karena saya juga tidak tahu bagaimana mudanya Pak Firly dan juga mudanya Pak Anwar Usman ini bagaimana, apakah baru mereka berubah ini setelah tua begitu. Tapi kan kita ingin pemimpin muda itu juga pemimpin yang punya integritas, ya kan? Pemimpin muda yang tukang bohong juga. Gitu. Iya, kita kan tidak mau kalau seandainya dari mudanya saja sudah bohong, dari mudanya saja sudah tidak peka akan apa yang terjadi, dari mudanya dia sudah mengakali hukum, merekayasa, dan kemudian juga menerima sebuah produk hasil dari nepotisme, itu kan bagaimana nanti sudah tuanya begitu. Apakah nanti tuanya makin tua itu berkurang? Saya rasa tidak, apalagi orang kalau sudah masuk ke dalam kekuasaan, itu seperti orang yang sangat kehausan gitu ya, seperti orang yang kehausan di tengah laut, makan air minum air asin yaitu air laut, dia akan terus haus begitu, kecuali dia menemukan air tawar. Tapi saya rasa kekuasaan kan kita bisa padankan seperti itu begitu. Nah, ini kalau saya melihat apa yang terjadi pada Gibran, kita kembali lagi nih kepada Gibran, keadaannya kan seperti itu Mas Hersu. Bahkan ini saya lihat ya Mas Hersu, baru siang tadi saya lihat ini ada di fifa.co.id ya, ini ada di sumber berita salah satu media begitu, karena saya lihat sendiri di Twitternya atau di X, akun X-nya Gibran ini tidak ada begitu. Apakah di-hide ataukah sudah dihapus, ataukah memang saya terlewat saja tidak melihat, tapi saya lihat tidak ada. Tapi ini ditulis di fifa.co.id, ini Gibran ini mencuit seperti ini Mas Hersu. Beri perempuan ruang dalam politik. Ada perempuan maju, ribut. Indonesia bukan hanya Jawa. Ada orang bukan Jawa maju, ribut. Pemuda harus diberi kesempatan memimpin. Ada pemuda yang maju, ribut. Selamat pagi Pak Ribut.
Dia mencuit seperti itu. Jadi ini yang paling jelas adalah pemuda harus diberi kesempatan memimpin. Mungkin ini biasanya ini kan dikatakan oleh para apa namanya, oleh guru, oleh kemudian para pemimpin, oleh apa kepala lembaga dan sebagainya lah ya begitu. Tapi ketika ada pemuda yang diberi kesempatan untuk maju, semuanya ribut. Ini kan sesuatu yang kok tidak peka ya. Orang tuh ribut itu bukan karena mudanya sebetulnya, tapi ribut karena ini hukum yang direkayasa untuk membuat dia bisa maju begitu. Dan hukum itu jelas-jelas dibuat seperti itu dan sekarang sudah terbukti karena pamannya itu sudah dipecat dengan tidak hormat begitu kan. Iya. Nah, dan kemudian dia melihat bahwa Prosesnya sekedar kurang ya. Jadi kalau kita lihat kan kita prosesnya bahwa proses lolosnya Gibran itu ke menjadi cawapres ini proses yang curang yang dilakukan oleh pamannya. Kita udah jelas kan sekarang dia dipecat dengan tidak hormat kan berarti prosesnya curang kan begitu ya Mbak ya. Jadi betul. ya, kalau prosesnya curang ya hasilnya pasti curang walaupun kemudian mereka beralasan kenapa tidak bisa dibatalkan putusan MK karena wilayahnya bukan wilayah majelis mohon maaf keputusan MK tidak bisa dibatalkan oleh MK tapi kan wilayahnya ini karena apa wilayahnya itu adalah wilayah etik, tapi secara etik semua itu dasarnya etik gitu. Kalau Etik. ya, kalau walaupun secara undang-undang nggak salah, tapi secara etika salah, orang akan menyatakan bahwa itu salah kan itu sebenarnya. Formal gitu, saya kira ya bahaya kita. Jadi gini ya Mbak Agi kan sekarang dijelas kalau dengan keputusan itu berarti Gibran akan menjadi calon wakil presiden. Kalau besok tuh masih ada persidangan yang dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia segala macam, berpengaruh lagi terhadap tahapan pilpres karena sekarang ini kan besok itu terakhir pergantian capres atau cawapresnya begitu dan kemudian KPU akan segera mencetak kartu suara ini ya tanggal berapa tanggal 10 tanggal 10 mencetak surat suara terus kemudian tanggal 13 November ini penetapan para capres dan cawapres. Jadi para paslon itu diumumkan, ditetapkan gitu. Nah, sekarang kan gini, orang selalu bicara bahwa media itu tidak boleh berpihak. Ya itu saya kira cara pandang yang salah. Media itu tugasnya melakukan advokasi ya. Selain menyampaikan informasi, itu juga melakukan edukasi dan juga mengadvokasi. Saya kira kita mulai hari ini FNN mesti mendeklar bahwa kita menolak Gibran sebagai calon presiden. Kita mesti jelas itu ya, saya kira ya. Jadi sebagian peran dari FNN untuk melakukan advokasi terhadap publik, kita tolak Prabowo dan Gibran sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Itu posisi kita Mbak Agi ya. Iya, karena dia justru menikmati dari hasil apa yang dihasilkan oleh pamannya tadi. Iya, dia betul-betul menikmati karena begitu Gibran diloloskan, Pak Prabowo langsung mengambil sosok Gibran ini. Walaupun dia berargumentasi bahwa itu bisa digunakan oleh siapapun, begitu oleh wali kota manapun, oleh bupati manapun, oleh gubernur manapun. Siapa yang mau pakai begitu dengan apa namanya threshold yang 20%, terus kemudian ini hanya bisa digunakan lah oleh anak presiden itu dan satu-satunya memang hanya merujuk ke situ. Apalagi kemudian yang melakukan gugatan yaitu Alma Saki Biru itu juga awalnya dia mengatakan bahwa dan menyebutkan nama Gibran sebagai orang yang sangat dia kagumi begitu dan dia ingin agar Gibran ini bisa memimpin tidak hanya di Solo tapi juga di secara nasional di Indonesia begitu kan. Ya artinya memang dari awal sudah tahu ini memang gugatan ini ditujukan untuk Gibran begitu. Tapi terus kemudian belakangan dia mengatakan tidak, saya tidak pernah mengatakan itu dan kemudian juga dari Anwar Usman juga mengatakan bahwa dia juga tidak tahu soal ada ini bahwa ditujukan untuk Gibran dan sebagainya. Ini kan kalau kita melihat tidak mungkin pembohongan publik lah hal seperti ini Mas Hersu. Dan kemudian Gibran yang tadi kita kalau seandainya kembali kepada cuitan Gibran yang tadi ya, ini betul-betul apa ya Mas Hersu, ini memalukan betul begitu. Kalau saya melihat ya, dia merasa bahwa dirinya itu memang layak dan mampu gitu loh masalahnya. Ketika kemarin kemudian ada pengumuman untuk apa namanya dia TPN ya, Tim Pemenangan Nasional kalau tidak salah. Kemudian di situ kan ada 200 sekian gitu nama yang ada di situ. Dari 200 nama itu Mas Hersu, semuanya layak untuk menjadi cawapres kalau saya melihat. Karena orang-orang yang sangat punya kompetensi, mungkin kalau dari segi usia mungkin Pak Wiranto tidak misalnya kayak begitu ya. Tapi semuanya yang lainnya layak mungkin kecuali Kaisang dan
Kaisang dan Giring Ganesa dari semua 200 itu. Iya, iya. Tetapi Kaisang jadi penasehat, jadi tim penasehat. Betul, betul. Tapi dari jumlah yang 200 itu semuanya comot saja satu itu kalau saya melihat lebih layak lah daripada Gibran. Kalau saya melihat seperti ini misalnya Mas Verso dan ini banyak diperbincangkan. Gibran itu saat ini memimpin sebuah kota Solo. Belum ada 3 tahun begitu ya, baru di sekitar 2,5 tahun dan Solo itu hanya terdiri dari 5 kecamatan. Bayangkan, itu kota kecil yang hanya terdiri dari 5 kecamatan yang penduduknya sekitar 520-an, kalau nggak salah 523.000 begitu. Sementara penduduk Indonesia ada 278.000 pada tahun 2023 ini, sehingga itu ibaratnya 1 banding 500 lebih lah, 530-an mungkin kalau tidak salah begitu. Dan kemudian di Indonesia ini ada 2.772 kecamatan. Sementara di Solo, walaupun dikatakan dia berhasil di Solo begitu ya, dia memimpin hanya 5 kecamatan saja. Dibandingkan dengan dia saat ini diangkat menjadi cawapres gitu, yang digadang-gadang untuk memimpin gitu sebagai orang nomor 2 memimpin Indonesia yang jumlahnya ada 2.772 kecamatan. Kita bisa bayangkan gitu Mas. Dan kemudian dia memimpin selama 2,5 tahun itu pun dia dibantu oleh pemerintah pusat. Yes. Ini kan yang diiklankan, yang dipropagandakan adalah proyek-proyek strategis nasional di Solo. Kita cinta Solo. Ya, tapi ketidakadilan yang terjadi di situ itulah ya, yang sekarang menjadi kalau saya rasa ini melekat kepada Gibran. Oke, Mbak Agi ya, saya kira posisi kita jelas ya, keputusan Mahkamah ini adalah kalau Gibran itu menjadi calon wakil presiden adalah prosesnya curang karena terbukti pamannya itu sekarang diberhentikan dengan tidak hormat, melakukan pelanggaran. Jadi kita tolak Prabowo dan Gibran sebagai calon presiden, calon wakil presiden. Saya kira mungkin mudah-mudahan media yang lain juga bisa mengikuti mengambil posisi etik, posisi moral seperti kita gitu ya. Tapi saya bahagia loh, tetap saya bukan bahagia dalam arti apa. Ya sekalian, kalau seandainya mau busuk sekalian Mas Hersu. Tetap melaju nggak apa-apa, semangat Gibran. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi kita ya, kita mohon pamit dulu. Tetap menjaga kewarasan akal kita, tetap jaga akal sehat dan jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Saya Hersu Gunarif. Dan saya Egbeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%, berakal waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.